Maafkan aku. Maaf karena tidak bisa melindungimu. Apakah Anda ingin kembali ke 10 tahun yang lalu? Ini benar-benar tahun 2015 sekarang. Kenapa begitu? Kita baru bertemu kemarin. Kali ini, aku tidak akan kehilanganmu, Minu. Hari ini, jangan pergi ke gerbang belakang. Minu, jangan ke sana. Hai Minu, aku adalah dirimu dari masa depan. Jisoo, jangan. Ini adalah pilihan terbaik. Sampai jumpa 10 tahun lagi di masa depan, Hana. Kamu tidak gagal. Min-woo hanya terjebak di celah waktu. Min-woo, tunggulah. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Authentic K-Drama Stories. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Trilogi Keajaiban Natal. Bagian 1. Memutar waktu. Malam Natal pukul 11, salju turun dengan lebatnya. Kang Hana melepas helmnya sambil menghela napas panjang. Udara dingin menembus jauh ke dalam paru-parunya. Jalanan pusat kota Seoul ramai dengan pasangan dan keluarga. Namun bagi dirinya, lampu-lampu gemerlap ini hanya terasa menyedihkan. Sendirian lagi. Dia menatap wallpaper ponselnya. Video festival SMA 10 tahun yang lalu. Seorang SMD memegang gitar, tersenyum cerah. Sumiwo. Hanya dengan mengucapkan nama itu dalam hati, dadanya terasa perih. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Hana mengusap wajah Min-woo di layar dengan jarinya. Terus tahun? Sudah 10 tahun sejak kehilangannya. Tidak, lebih tepatnya bukan kehilangan. Min-woo tidak pernah sadar setelah kecelakaan itu dan mungkin masih terbaring di rumah sakit rehabilitasi entah di mana. Hana tidak pernah sekalipun menjenguknya. Ia tidak punya keberanian. Rasa bersalah bahwa semua ini karena dirinya telah membebaninya selama 10 tahun. Pesanan pengiriman baru muncul di ponselnya. Hana memeriksa layar dan mengerutkan kening. Taman depan balai kota lama? Jam segini? Yang lebih aneh lagi adalah nama pemesannya. Penjaga waktu. Tidak ada makanan yang dipesan, hanya tertulis pertemuan. Kemungkinan besar ini pesanan iseng, tapi Hana toh pulang juga sendirian. Emiya kembali memakai helm dan menyalakan motornya. Taman itu sepi. Dekorasi Natal tergantung di setiap pohon, tapi taman yang kosong justru terasa menyeramkan. Hana turun dari motor dan melihat sekeliling. Halo, ada yang memesan? Tidak ada jawaban. Ternyata memang pesanan iseng. Saat Hana hendak berbalik, tiba-tiba badai salju bertiup kencang. Pandangannya menjadi putih. Di antara suara angin terdengar langkah kaki seseorang. Ketika badai salju mereda sejenak, seorang pria tua bermantel usang duduk di bangku. Hana terkejut dan mundur. "Siapa Anda?" Pria tua itu tersenyum hangat sambil menatap Hana. Matanya sangat jernih dan dalam, seperti mata seseorang yang telah hidup ribuan tahun. "Nona Kang Hana, saya sudah lama menunggu. Bagaimana Anda tahu nama saya?" "Saya tahu apa yang Anda inginkan." Pria tua itu mengeluarkan kalung perak kecil dari sakunya. Usang namun bersinar dengan cara yang aneh. "Ketidakpahaman Anda ingin kembali ke 10 tahun yang lalu?" Jantung Hana serasa jatuh. Apa maksud Anda?" "Sumiwo, tidak kenal Anda ingin menyelamatkan pemuda itu. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki penyesalan Anda. Hanya sekali." Pria tua itu menyodorkan kalung itu. Hana secara naluriah mengulurkan tangan lalu ragu-ragu. Apakah ini nyata? Saya benar-benar bisa kembali ke masa lalu? Tapi ingatlah, ekspresi pria tua itu menjadi serius. Jika Anda membawa masa lalu, masa kini juga berubah. Dunia yang Anda kenal bisa lenyap. Apakah Anda tetap mau? Hana tidak ragu. Penyesalan seorang bersalah, kerinduan selama 10 tahun. Jika bisa bertemu Min-woo lagi, jika bisa menyelamatkannya, dia can be our one upper then. Ya, saya mau. Saat Hana menerima kalung itu dan mengenakannya, cahaya menyilaukan memancar dari kalung itu. Dunia mulai berputar. Suara pria tua itu menjauh. "Semoga beruntung, Nona Kang Hana." Hana menutup matanya. Rasanya seperti tubuhnya melayang di udara. Suara angin bergemuruh di telinganya. Dan kemudian, segalanya menjadi sunyi.
Ketika membuka mata, Hana menatap langit-langit yang familiar. Stiker bintang fosfor menempel di langit-langit putih. Kamarnya bertahun yang lalu. Mimpi. Kah? Hana bangkit dan melihat sekeliling. Buku-buku ujian bertumpuk di meja. Kalender di dinding bertuliskan Desember 2015. Jantungnya berdebar kencang. Ini nyata. Ia berlari ke cermin. Di dalam cermin ada dirinya yang berusia 18 tahun. Pipi tembam, rambut pendek, bekas jerawat di wajah. Hana mencubit pipinya. Sakit. Aduh, ini nyata. Aku benar-benar kembali. Hana, sedang apa? Hari ini festival Natal sekolah nanti terlambat. Suara Ibi. Suara muda ibu yang sudah 10 tahun tidak ia dengar. Air mata Hana hampir menetes. Iya bu, aku pergi sekarang. Hana buru-buru berganti pakaian. Seragam sekolah. Seragam yang sudah 10 tahun tidak ia kenakan. Melihat cermin lagi, jelas ia berusia 18 tahun. Dan hari ini tanggal 24 Desember. Malam Natal. Hari ketika Minwoo mengalami kecelakaan. Minwoo, ya kali ini aku akan menyelamatkanmu. Dalam perjalanan ke sekolah, semuanya terasa asing sekaligus familiar. Jalanan, toko-toko, orang-orang persis seperti 10 tahun lalu. Dada Hana terasa penuh. Ia benar-benar kembali ke masa lalu. Ketika memasuki gerbang sekolah, dekorasi Natal menyambutnya. Siswa-siswa berjalan sambil tertawa. Hana memperhatikan wajah mereka satu persatu. Semua wajah yang ia ingat. Ia juga tahu apa yang terjadi pada mereka 10 tahun kemudian. Perasaan yang aneh. Hana! Suara familiar dari belakang. Seo Yuna, sahabat Hana. Yuna yang 10 tahun kemudian sudah menikah dengan 2 anak, sekarang berdiri dengan rambut bob pendek dan wajah imut yang tersenyum. Yuna. Hana memeluk Yuna erat. Yuna tertawa bingung. Hei, ada apa? Kita baru ketemu kemarin. Iya. Cuma senang aja. Kamu aneh hari ini. Apa kamu gugup? Katanya mau menyatakan perasaan ke Minwoo. Mendengar itu, Hana tersadar. Benar. Hari ini dirinya yang 18 tahun berencana menyatakan perasaan pada Minwoo. Dan pernyataan itu menjadi penyebab kecelakaan. Yuna, aku tidak jadi menyatakan perasaan. Apa? Kenapa tiba-tiba? Entahlah. Rasanya belum siap. Yuna memasang ekspresi tidak mengerti tapi tidak bertanya lebih lanjut. Mereka berdua menuju aula. Aula sudah ramai dengan persiapan festival. Di atas panggung, klub band sedang latihan. Dan di atas panggung itu ada Minwoo. Minwoo memegang gitar. Rambut pendek dengan senyum cerah. Jantung Hana serasa jatuh. Minwoo yang hidup dan bergerak setelah 10 tahun. Bukan sosok yang terbaring tak bergerak di tempat tidur. Tapi Minwoo yang tersenyum penuh semangat. Minwoo. Hana membeku di tempat, air mata mengalir deras. Yuna terkejut melihat Hana. Hei, kenapa menangis? Tidak. Cuma, terlalu senang. Minwoo selesai latihan dan turun dari panggung. Lalu mata mereka bertemu. Minwoo tersenyum cerah dan melambaikan tangan. Hana, apa kamu ada waktu setelah festival? Hana tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Suara itu, senyum itu yang ia rindukan selama 10 tahun. Minwoo memiringkan kepalanya heran. Kenapa kamu sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Kamu aneh hari ini. Ekspresimu entah kenapa. Terlihat sedih. Minwoo mendekat. Dari dekat, semuanya lebih jelas. Tatapan hangat, sudut bibir yang sedikit terangkat, anting perak di telinga. Semuanya persis seperti dalam ingatan. Minwoo, Hana berkata dengan suara gemetar. Malam ini, jangan pergi lewat jalan belakang sekolah. Hah? Kenapa? Pokoknya, sepertinya berbahaya. Janji ya. Jangan pernah lewat sana. Minwoo tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan lewat gerbang depan kalau begitu. Kamu benar-benar aneh hari ini. Festival dimulai. Hana berusaha tidak melepaskan Minwoo dari pandangannya. Kemanapun Minwoo pergi, ia mengikutinya. Awalnya Minwoo menerimanya sambil tersenyum, tapi lama-lama sepertinya merasa aneh. Hana, apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Sekitar pukul 5 sore, Minwoo bertanya pelan. Hana menggeleng. Tidak. Cuma ingin di sampingmu hari ini. Ketua Nisda seperti birunya. Minwoo. Hana menatap Minwoo dengan serius. Kamu suka padaku? Wajah Minwoo langsung memerah. Ia tergagap menjawab. Tiba-tiba apa? Itu. Coba deng the tour. Aku ingin tahu. Minwoo ragu-ragu lama sebelum menjawab dengan suara kecil. Iya. Aku suka. Sebenarnya sudah suka sejak tahun lalu. Jantung Hana berdebar. Fakta yang giat ia ketahui 10 tahun lalu. Minwoo juga menyukainya. Kalau begitu kenapa tidak pernah menyatakan perasaan? Kenapa tidak bilang? Aku terlalu pemalu. Takut ditolak. Dan sepertinya kamu sibuk persiapan kuliah. Hana menggenggam tangan Minwoo.
Minwoo terkejut dan membelalakkan mata. Aku juga suka padamu. Sangat suka. Benarkah? Iya. Jadi, sampai jam 11 malam ini jangan keluar dari sekolah. Janji ya. Minwoo terlihat bingung tapi mengangguk. Baiklah, aku janji. Hana menghela napas lega. Sekarang tinggal menjaga Minwoo tetap aman. Kecelakaan tidak akan terjadi. Tapi rencana Hana melenceng ke arah yang tidak terduga. Pukul 8 malam, saat festival sedang ramai, Han Jisoo muncul. Jisoo adalah gadis yang diam-diam menyukai Minwoo. 10 tahun kemudian Hana tidak ingat persis peran Jisoo hari itu. Tetapi ia tahu Jisoo terlibat dalam kecelakaan itu. Kang Hana, Jisoo memanggil dengan dingin. Hana berbalik dengan tegang. Minwoo, apa mencarimu? Dia ada di gerbang belakang sekolah. Gerbang belakang, Minwoo? Iya. Katanya ada urusan mendesak. Cepat pergi. Hana merasa curiga. Minwoo sudah janji tidak akan ke gerbang belakang. Tapi bagaimana kalau memang ada urusan mendesak? Baiklah, terima kasih. Hana bergegas ke gerbang belakang. Melewati koridor gelap dan sampai di gerbang belakang. Tapi Minwoo tidak ada. Hana menyadari ia telah ditipu. Saat itu suara Yuna terdengar dari belakang. Hana, mencari Minwoo. Dia baru keluar lewat gerbang depan. Katanya ada yang mencarinya. Hana berkeringat dingin. Gerbang depan atau gerbang belakang? Perkataan Jisoo dan Yuna berbeda. Mana yang benar? Yuna Minwoo benar-benar keluar lewat gerbang depan? Ya, aku baru melihatnya. Cepat pergi. Hana mulai berlari. Menuju gerbang depan sambil tetap merasa gelisah. Ada sesuatu yang salah. Ketika tiba di gerbang depan, Minwoo tidak ada. Tapi dari arah lapangan terdengar suara Minwoo. Hana, di sini. Hana berlari ke arah itu. Di sudut gelap lapangan, Minwoo berdiri. Saat Hana hendak mendekat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Itu bukan Minwoo. Tidakkah memang Minwoo? Tapi ada yang aneh. Selagi Hana ragu, Minwoo yang asli muncul dari arah berlawanan. Hana, sedang apa di sini? Dua Minwoo. Tidak, tepatnya satu Minwoo dan Hana menyadari. Minwoo di sana adalah seseorang yang memakai baju Minwoo. Dalam kegelapan yang hanya menampilkan siluet samar, ia mengira itu Minwoo. Tetapi dari dekat terlihat berbeda. Siapa kamu? Minwoo palsu melepas topinya. Taejun. Kakak Hana? Opa? Kenapa Opa? Hana, maaf. Aku yang memanggilmu ke sekolah. Apa maksudnya kenapa? Ekspresi Taejun gelap. Ia memegang kunci mobil di tangannya. Hari ini, aku akan melakukan kesalahan. Hal yang tidak bisa kukatakan padamu 10 tahun kemudian. Aku, malam ini akan mabuk dan mengemudi. Hana terkejut dan kehilangan kata-kata. Apa? Dan akan menyebabkan kecelakaan. Di jalan belakang sekolah, Taejun melanjutkan dengan suara gemetar. Minwoo akan tertabrak oleh mobilku. Minwoo terkejut dan menyela. Hyung, apa maksudnya? Ini bercanda kan? Bukan bercanda. Taejun menggeleng. Aku sudah melihat masa depan itu. Dalam mimpi. Mimpi buruk yang terus berulang. Malam ini jam 11, aku akan datang ke jalan belakang sekolah dalam keadaan mabuk. Dan Minwoo. Hana tidak mengerti. Kakaknya juga tahu masa depan? Opa, bagaimana? Kamu juga kan? Kamu juga datang dari masa depan kan? Taejun menatap Hana lekat-lekat. Hana kehilangan kata-kata. Bagaimana kakaknya tahu? Sejak pagi tadi kamu aneh? Kamu bukan Hana 18 tahun? Tatapanmu terlihat jauh lebih tua. Dan cara bicaramu pada ibu juga berbeda. Minwoo menatap mereka berdua bergantian dan bertanya, apa? Hana ragu sejenak lalu memutuskan, sudah perlu disembunyikan lagi. Minwoo, aku datang dari masa depan. Dari 10 tahun kemudian. Apa? 10 tahun kemudian, kamu pun mengalami kecelakaan malam ini. Dan tidak pernah sadar. Aku kembali ke masa lalu untuk mencegahnya. Minwoo terlihat tidak percaya. Tapi melihat tatapan serius Hana, ia tahu ini bukan lelucon. Jadi, Hyung yang menyebabkan kecelakaan itu? Maaf, Minwoo. Taejun menunduk. 10 tahun kemudian aku bahkan tidak bisa minta maaf padamu. Kamu sudah kehilangan kesadaran dan aku terlalu takut lalu kabur. Lalu sekarang bagaimana? Minwoo bertanya. Mencegah kecelakaan saja kan? Masalahnya, Taejun tidak melanjutkan. Tahu kenapa aku di sini? Aku juga kembali ke masa lalu seperti Hana. Dari 10 tahun kemudian. Untuk mencegah kecelakaan. Hana merinding. Jadi opa juga. Iya, aku juga menerima kalung. Dari pria tua yang menyebut dirinya penjaga waktu. Dan aku mendengar peringatan. Jika kamu mengubah masa lalu, masa kini juga berubah. Jadi kita bertiga semua dari masa depan? Minwoo kebingungan. Tidak. Taejun menggeleng.
Minwoo, kamu belum mengalami kecelakaan, jadi kamu bukan dari masa depan. Tapi, tatapan Taejun beralih ke belakang Minwoo. Hana juga melihat ke sana dan berteriak. Minwoo lain berdiri di sana. Tidak, tepatnya Minwoo dari 10 tahun kemudian. Minwoo berusia 28. Ia menatap masa lalunya sendiri dengan wajah pucat. Hai, diriku di masa lalu. Minwoo 18 tahun membeku karena terkejut. Minwoo 28 tahun tersenyum sedih. Kaget ya, aku juga kembali. Setelah kecelakaan, 10 tahun dalam keadaan koma, suatu hari tiba-tiba aku sadar. Dan saat aku sadar, kalung itu ada di tanganku. Hana bertanya dengan suara gemetar. Jadi, 10 tahun kemudian kamu sadar? Iya, sebulan yang lalu. Dev, aku bertemu penjaga. Dia bilang, cintamu menyelamatkanmu. Minwoo 28 tahun menatap Hana. Di matanya tersimpan kerinduan 10 tahun. Hana, aku sendirian selama 10 tahun. Kesadaranku ada tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Tapi suaramu bisa kudengar. Saat kamu kadang datang ke rumah sakit, menggenggam tanganku sambil menangis. Aku tidak pernah datang. Dirimu di masa depan datang. Setiap Natal selama 10 tahun, air mata Hana mengalir deras. Dirinya 10 tahun kemudian ternyata memberanikan diri. Tapi, Minwoo 28 tahun melanjutkan. Penjaga bilang, untuk mengubah masa lalu ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus berkorban. Berkorban? Kecelakaan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Seseorang harus terluka. Itulah hukum waktu katanya. Taejun menyela, makanya aku datang. Aku yang kau akan terluka sebagai gantinya. Bagaimanapun yang menyebabkan kecelakaan adalah aku. Tidak boleh. Minwoo 18 tahun berteriak. Hyung tidak bersalah. Expressly. Aku akan mabuk dan mengemudi. Dan melukai kamu. 4 orang itu saling menatap dalam diam. Waktu berlalu hingga pukul 10 malam. 1 jam sebelum kecelakaan. Kalau kita semua di sini, bukankah kecelakaan tidak akan terjadi? Minwoo 18 tahun bertanya. Tidak. Minwoo 28 tahun menggeleng. Waktu pasti berjalan. Di manapun kita berada, kecelakaan pasti terjadi. Saat itu Yona berlari menghampiri. Hana, gawat, Jisoo. Jisoo pergi ke jalan belakang sekolah. Apa? Katanya mau mencari Minwoo. Dan tadi ada mobil. Semua berlari ke gerbang belakang bersamaan. Jalan belakang sekolah yang gelap, suara rem mobil menggema keras. Dan jeritan, seketika tiba Jisoo tergeletak di jalan. Mobil sudah kabur. Hana berlutut dan mengguncang Jisoo. Jisoo, sadarlah. Jisoo membuka matanya perlahan sambil berdarah. Mai, Hana, aku cemburu pada kalian berdua. Mau memanggil Minwoo Oppa ke sini. Jisoo, jangan bicara. Ambulans sudah dipanggil. Sebentar lagi datang. Sampaikan pada Minwoo Oppa. Maaf. Mata Jisoo terpejam. Sirene ambulans semakin dekat. Hana duduk terpaku. Kecelakaan tetap terjadi. Hanya korbannya yang berubah. Apakah hukum waktu benar-benar tidak bisa diubah? Ruang gawat darurat rumah sakit. Dokter keluar. Untungnya tidak mengancam jiwa. Tapi perlu operasi kaki. Semua menghela napas lega. Hana terduduk di bangku koridor. Minwoo 28 tahun duduk di sampingnya. Hana. Ya, sekarang aku mengerti. Kecelakaan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Tapi bisa diminimalkan. Apa maksud? Aku akan kembali ke masa depan dan hidup dengan ingatan kecelakaan itu. Itu adalah bagianku. Tidak, kalau begitu kamu. Tidak apa-apa. Diriku yang 18 tahun ada di sini. Dan kamu juga ada. Minwoo 28 tahun tersenyum. Aku tahu kamu tidak melupakanku selama 10 tahun. Itu sudah cukup. Kalung mulai bersinar. Tubuh Minwoo 28 tahun menjadi transparan. Hana, 10 tahun lagi kita pasti bertemu lagi. Janji ya. Minwoo. Saat itu aku yang akan menyatakan perasaan duluan. Minwoo menghilang. Hana menatap kosong ke ruang hampa. Minwoo 18 tahun mendekat. Hana, kamu baik-baik saja? Hana memeluk Minwoo dan menangis. Mai, sungguh maaf. Kenapa minta maaf? Ini bukan salahmu. Karena aku mencoba mengubah masa lalu. Semuanya jadi kacau. Minwoo mengelus kepala Hana. Tidak, kamu mencoba menyelamatkanku. Itu sudah cukup. Keesokan paginya Hana kembali ke tahun 2025. Ketika terbangun di bangku taman, pria tua itu berdiri di depannya. Bagaimana rasanya mengubah masa lalu? Saya gagal. Tidak, Anda berhasil. Maksudnya, kecelakaan tetap terjadi. Tapi ada yang berubah. Pria tua itu tersenyum. Periksalah. Hana mengeluarkan ponsel dan mencari. Artikel koran 10 tahun lalu. Kecelakaan lalu lintas siswa SMA korban luka ringan.
Minwoo tidak mengalami kecelakaan. Jisoo yang terluka tapi sudah pulih. Dan Minwoo hilang. Hana yang sedang membaca artikel membeku. Minwoo hilang sejak malam kecelakaan. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Apa yang terjadi? Minwoo 28 tahun dan Minwoo 18 tahun bergabung. Ketika dua garis waktu bertabrakan, Minwoo terjebak di celah waktu. Celah waktu, ruang antara masa lalu dan masa kini. Minwoo ada di sana. Ponsel Hana bergetar. Ya, pesan dari nomor nggak dikenal. Tolong temukan aku. Aku terjebak di antara waktu. Hana menatap pria tua itu dengan air mata. Apa yang Karumai lakukan? Bagaimana cara menyelamatkan Minwoo? Itu, pria tua itu berkata. Anda harus mencari tahu sendiri. Pria tua itu menghilang. Hana membaca pesan itu lagi. Minwoo ada di suatu tempat. Di tempat yang disebut celah waktu. Minwoo, tunggulah. Aku pasti akan menemukanmu. Hana berdiri. Perjalanan waktu pertama telah berakhir. Tapi cerita baru saja dimulai. Perjalanan sesungguhnya untuk menyelamatkan Minwoo. Salju Natal mulai turun lagi. Hana menatap kepingan salju sambil bertekad, ia pasti akan menyelamatkan Minwoo. Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, apapun harga yang harus dibayar. Minwoo, tunggu sebentar. Aku akan datang. Dan di tangan Hana, kalung itu mulai bersinar lagi. Episode kedua segera hadir, mohon dukungan untuk bagian kedua. Sampai di sini bersama audio drama Authentic K-Drama Stories. Di penghujung harimu, agar selalu bisa tetap hangat, Authentic K-Drama Stories hari ini pun dengan tenang menyalakan lampunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subscribe dan like sangat membantu pembuatan video. Terima kasih sudah mendengarkan.